Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nasution. Saya dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pengelolaan sumber daya manusia pelayanan publik dan membangun profesionalisme. Baik, kita masuk ke langkah dalam mengelola sumber daya manusia pelayanan publik yang pertama, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi para calon pegawai pelayanan publik agar mereka memiliki pengetahuan atau wawasan yang tinggi terhadap pekerjaan, yaitu dalam melayani masyarakat dengan baik. Pelatihan dapat mencakup pelatihan komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan memahami tentang regulasi pelayanan dan kebijakan yang terkait. Masuk ke langkah-langkah yang kedua, yaitu jika ingin mengelola sumber daya manusia yang baik, yaitu pemilihan dan rekrutmen yang tepat. Di sini dilakukan proses seleksi atau rekrutmen terhadap calon pegawai atau individu yang ingin bekerja di pelayanan publik. Memiliki kualifikasi yang baik atau yang sesuai terhadap tuntunan pekerjaan yang akan dia emban. Jadi di sini dilakukan bagaimana memilih atau seleksi agar tidak terjadi yang namanya seseorang bekerja tidak dengan bidang yang dia kuasai. Kita harus menseleksi seseorang yang ingin bekerja di pelayanan publik agar dia memiliki pengetahuan, apakah dia memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam bidang yang ingin dia ambil. Masuk kita ke langkah yang ketiga, yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Membangun budaya organisasi dan mendorong inovasi dan kreativitas. Menyediakan penyediaan pelayanan publik yang baik. Membangun budaya organisasi dan mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyediaan pelayanan publik. Memberikan ruang kepada para karyawan untuk memberikan ide-ide atau kreativitas yang mereka miliki dan memberikan penghargaan terhadap apa atau inovasi yang mereka berikan terhadap suatu organisasi tersebut. Jadi kita menghargai apa yang disumbangkan oleh para karyawan agar para karyawan itu lebih semangat atau lebih giat dalam bekerja. Ke langkah yang keempat dalam membantu pengelolaan sumber daya manusia pelayanan publik, yaitu meningkatkan sistem dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa kemajuan teknologi sekarang begitu pesat, begitu berkembang. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik? Mengimplementasikan sistem elektronik, aplikasi mobile, dan platform online yang mana memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua atau materi yang kedua, yaitu tentang pengertian profesionalisme. Profesionalisme ini berkaitan dengan suatu pekerjaan atau sifat-sifat manusia, yaitu seperti keterampilan, kemampuan, kemahiran, kepemimpinan dalam suatu pekerjaan yang sedang dia geluti. Kemahiran tinggi dengan melibatkan komitmen yang tinggi dan moral dapat dilakukan
oleh orang yang profesional. Jadi, profesionalisme adalah kepakaran atau quality yang dimiliki oleh orang yang profesional. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang profesional jika dia tidak punya kemampuan atau keterampilan dengan bidang yang sedang dia geluti atau pekerjaan yang sedang dia emban. Bagaimana seseorang yang profesional bisa dikatakan orang yang profesional bisa membangun sifat profesional pada dirinya, sedangkan suatu pekerjaan yang sedang dia geluti, dia saja tidak punya pengetahuan tentang itu atau keterampilan tentang sesuatu atau pekerjaan yang sedang dia emban. Di sini ada beberapa cara untuk membangun sifat profesionalisme pada diri kita. Yang pertama, ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Seseorang yang ingin membangun sifat profesionalisme harus terus membangun pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang yang sedang kita geluti atau bidang pekerjaan yang sedang kita jalani. Bisa dengan mengikuti pelatihan, baca buku, atau belajar dari pengalaman sehari-hari di tempat pekerjaan. Baik, kita masuk ke cara membangun sifat profesionalisme yang kedua, yaitu cara mempertahankan etika kerja yang tinggi. Tetapkan standar etika yang tinggi dan berpegang teguh terhadap mereka. Jaga integritas kita, jujur dan konsisten dalam mengambil keputusan dalam pekerjaan kita. Selalu bertanggung jawab dengan pekerjaan kita dan hindari sikap yang tidak profesional, seperti terlambat, melupakan tanggung jawab, dan mencuri ide-ide orang lain. Sifat-sifat dari mencuri ide-ide orang lain, melupakan tanggung jawab, itu tidak akan bisa membangun sifat profesionalisme. Karena orang yang profesionalisme tidak akan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sedang dia geluti, karena orang yang profesionalisme itu akan berpegang teguh terhadap pekerjaan yang sedang dia geluti. Kita masuk ke cara membangun profesionalisme yang ketiga, yaitu kembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Seseorang ingin membangun sifat profesionalisme harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik terhadap rekan kerja, karyawan, ataupun klien. Pelajari cara berkomunikasi yang baik, sopan, dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Menghargai atau mendengarkan seseorang yang sedang memberikan argumen atau berbicara pendapatnya, dan menghindari konflik, dan juga sampaikan pendapatmu dengan baik dan sopan, dan hindari konflik yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Masuk kita ke cara membangun profesionalisme yang keempat, yaitu bagaimana cara mengelola waktu dengan baik. Seseorang yang profesionalisme itu harus bisa mengelola waktu yang dia punya. Bagaimana dia dikatakan seorang yang profesional jika waktu saja dia tidak bisa mengelolanya, apalagi mengelola suatu perusahaan, organisasi, pekerjaan yang sedang dia geluti. Buat jadwal yang efisien dan prioritaskan tugas. Selesaikan pekerjaan sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Hindari penundaan dan menghormati waktu orang lain, seperti saat ingin bertemu klien, tiba tepat waktu dalam pertemuan bersama klien.
Seseorang yang ingin membangun sifat profesionalisme harus bisa mempunyai kemampuan yang saya jelaskan tadi. Ada 4 cara seseorang yang ingin membangun profesionalisme. Dan ketika kamu ingin membangun sifat profesionalisme, maka kamu harus mempelajari 4 cara tersebut agar kamu bisa dikatakan orang yang profesional dalam pekerjaan yang sedang kamu geluti. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.